Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Naomi. How are you today? Semoga Naomi dalam keadaan sehat ya nak dan tetap semangat. Baiklah, hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, simak video kali ini ya Naomi. Perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Hasil peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio ada yang tumbuh dan berkembang di dalam telur bercangkang dan ada di dalam rahim. Induk betina akan mengeluarkan embrio dari dalam tubuhnya dengan cara bertelur atau ovivar. Melahirkan vivivar atau bertelur sekaligus melahirkan ovovivivar. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovivar atau disebut dengan bertelur. Perkembangbiakan secara ovivar, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Ovivar berasal dari kata ovum ataupun telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Perkembangbiakan dengan cara ovivar dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau disebut dengan internal. Contohnya seperti hewan unggas, ayam, bebek, itik, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pembuahan di luar tubuh atau disebut dengan eksternal. Contohnya seperti ikan dan amfibi. Yang kedua yaitu melahirkan atau disebut dengan vivivar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan hewan vivivar. Embrio hewan vivivar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan hingga siap dilahirkan. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivivar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan hewan ovovivivar. Zigot hasil pembuahan akan menjadi embrio yang akan dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Bayi hewan yang telah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Ciri-ciri ovivar yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar adalah ayam, bebek. Ciri-ciri vivivar. Yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, bernapas dengan paru-paru. Yang keempat, memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivivar atau melahirkan adalah kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, dan paus. Ciri-ciri ovovivivar. Yang pertama, telur berkembang biak di dalam tubuh sang induk. Yang kedua, janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Yang ketiga, telur menetas dalam tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivivar atau bertelur dan melahirkan adalah beberapa jenis ikan hiu dan beberapa jenis kadal dan beberapa jenis ular.
Cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Yang kedua, membudidayakan hewan dan tumbuhan langka dengan cara penangkaran. Yang ketiga, pembuatan undang-undang tentang pelanggaran perburuan. Yang keempat, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Yang kelima, mengganti bahan-bahan dari hewan dan tumbuhan dengan bahan sintetis. Contohnya, bulu-bulu binatang langka seperti harimau dapat diganti dengan bulu sintetis. Kehidupan beberapa hewan di Indonesia saat ini terancam punah atau menjadi langka. Penyebab utama menurunnya populasi hewan dan tumbuhan adalah adanya aktivitas pembukaan lahan yang berlebihan oleh manusia, sehingga habitat aslinya hewan dan tumbuhan rusak. Kepunahan juga dapat disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan dari hewan dan tumbuhan tanpa adanya upaya pelestarian. Hewan langka di Indonesia. Berikut beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, burung cendrawasih. Burung yang hidup di Papua, burung ini disebut juga burung dewata atau burung surga. Burung ini perlu dilindungi dari pemburu yang ingin menangkapnya untuk dikoleksi atau dijual. Yang kedua, burung jalak Bali. Burung jalak Bali ini adalah burung asli Pulau Bali. Burung ini merupakan salah satu burung yang sangat diminati oleh kolektor dan pemeliharaan burung. Maraknya perburuan dan hilangnya habitat menyebabkan populasi burung jalak Bali ini terancam punah dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, badak bercula satu. Penyebab berkurangnya populasi badak adalah akibat dari perburuan liar untuk mendapatkan culanya, serta berkurangnya habitat. Berkurangnya habitat terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang menjadikan hutan untuk permukiman atau perkebunan. Yang keempat, orang utan. Orang utan hidup di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Orang utan Sumatera maupun orang utan Kalimantan, keduanya termasuk hewan yang populasinya terancam punah. Hal ini disebabkan dikarenakan hutan tropis yang menjadi habitatnya banyak ditebangi dan maraknya perburuan untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Yang kelima, harimau Sumatera. Di Indonesia tidak hanya terdapat harimau Sumatera saja, tetapi juga ada harimau Jawa dan Bali. Oleh karena populasi penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Bali terus meningkat, hal itu terdampak pada berkurangnya habitat harimau. Akibatnya, lama-kelamaan harimau Jawa dan harimau Bali punah. Tidak hanya persoalan habitat yang semakin berkurangnya, tetapi harimau juga banyak diburu untuk diambil kulitnya sebagai hiasan. Baiklah Naomi, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.